Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kirani Aurelia Nabila. Di sini saya akan meresensi atau membahas sebuah novel yang menurut saya itu cukup unik. Meskipun sederhana, tapi memiliki makna yang sangat dalam. Judul novelnya adalah Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Dari judulnya saja mungkin kalian sudah bisa menebak, ini bukan cerita atau isi novel yang biasa saja. Tentu ada kesan di dalamnya yang menyimpan makna yang cukup berat dan emosional. Dan sebelum kita memasuki isi ceritanya, saya mau kasih sedikit informasi tentang buku ini. Pertama-tama, novel ini diciptakan oleh Brian Krishna, laki-laki yang berasal dari Bandung, yang sudah mulai tulis-menulis dari tahun 2010. Kemudian, novel ini diterbitkan oleh Gramedia Widya Sarana Indonesia di Jakarta pada tahun 2015. Kemudian, jumlah halaman dari novel ini ada sekitar 216 halaman. Kemudian ukuran bukunya ini juga sangat standar ya, dan nyaman untuk dipegang, yaitu sekitar 13,5 kali 20 cm. Jadi kayak mudah dibawa kemana-mana. Kalian kalau mau baca ini di tempat manapun juga nyaman. Kemudian buku ini juga memiliki nomor ISBN sebagai identitas resminya, yaitu dengan angka 9786020531328. Dan dari segi harganya ini cukup tergantung tempat penjualannya. Kalau beda daerah juga beda harganya. Namun bisa diperkirakan yaitu berkisar antara 70.000 sampai 90.000. Kalau yang aku beli ini sekitar harganya 93.000 guys. Ini di Pulau Jawa ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Sekarang kita akan mereview atau lihat detail dari novel ini. Di novel ini sudah terlihat jelas di sini sebuah mangkuk mie ayam yang benar-benar terlihat menggiurkan ya. Dari ayamnya, ini juga ada daun bawangnya, ada ayam, ada pangsit juga di sini, ada saus juga di sini. Dan ini adalah tokoh utamanya. Kemudian mangkoknya bukan ayam tapi bawang. Tidak apa-apa. Terus di sini juga ada nama penciptanya ya teman-teman. Di sini untuk warnanya dia kayak agak gradasi gitu. Di sini ada hitam, di sini ada biru. Di belakang juga nanti gradasi dari hasil tersebut. Kemudian ini ada judulnya di depan di sini. Dan huruf-hurufnya ini seperti memiliki tekstur gitu. Tuh, kayak ada teksturnya. Kemudian ini juga ada tulisannya mega bestseller. Kenapa bisa tertulis seperti ini? Itu dikarenakan novel ini tuh paling banyak digemari atau ramai pembacanya karena mengangkat tema yang tentang kesehatan mental yang banyak dialami oleh beberapa orang. Contohnya seperti depresi. Dan itu kayak relate sama beberapa orang, serta gaya bahasa dari novel ini itu benar-benar ringan gitu. Kemudian selanjutnya kita akan melihat ini ya, sampingnya. Di sampingnya ini ada tulisan judulnya sama penciptanya juga, nama penciptanya. Kemudian di bawah sendiri ini merupakan penerbitnya. Di sini juga ada penerbitnya tadi. Oke, kita lanjut di belakangnya, cover belakang.
Cover belakang ini tetap ada judulnya, dan seluruh lembar ini itu terlihat adanya sebuah arts atau gambar yang menunjukkan bahwa ini gerobak mie ayam. Ya, terus di sininya itu ada semacam sinopsis. Di sini juga masih tetap sama teman-teman. Ini ada penerbitnya, ada juga sosial media dari penciptanya. Kita langsung lanjut aja. Jadi kita akan membahas sinopsis dari cerita novel ini. Kita tidak boleh memberikan informasi yang terlalu berlebihan kepada para pembaca yang lain, agar kalian juga harus beli ya, biar tahu ceritanya bagaimana. Oke, aku akan menjelaskan hanya alurnya saja, namun itu mungkin bisa membuat kalian sedikit mengerti bagaimana ceritanya. Jadi, novel ini menceritakan tentang seorang tokoh utama yang bernama Ale, laki-laki yang berusia 37 tahun. Jadi Ale ini teman-teman, ia tuh sedang berada di fase terendah dalam hidupnya. Ia merasa lelah, merasa putus asa, kehilangan arah, dan seperti tidak punya alasan lagi untuk hidup di bumi, dan kayak gak mau melanjutkan hidupnya lagi. Dan di tengah-tengah kondisi tersebut, ia muncul keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Dia benar-benar gak kuat akan hidupnya, seperti itu teman-teman. Dan sebelum ia ingin mengakhiri hidupnya itu, ia ingin melakukan satu hal terakhir, menginginkan hal yang sederhana, yaitu makan seporsi mie ayam. Dan dari keputusan sederhana itulah cerita ini mulai berkembang. Dalam perjalanan Ale, tokoh utama ini bertemu dengan berbagai macam orang, dan ia mengalami kejadian-kejadian kecil yang ternyata memberikan dampak besar pada cara pandangannya terhadap kehidupannya. Ia bisa melihat dirinya sendiri, ia bisa melihat dunia ini bagaimana sebenarnya, yang dimana hal-hal yang awalnya terlihat sepele perlahan bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Dari situ, perlahan kita para pembaca juga diajak untuk ikut merenung tentang arti hidup, arti kebahagiaan, dan hal-hal yang mungkin sering kita abaikan. Dan di dalam novel ini juga mengajarkan bahwa terkadang hal kecil seperti makan makanan favorit, bertemu orang baru, atau sekedar berbincang saja bisa memberikan dampak yang besar dalam kehidupan seseorang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah kelebihannya. Jadi menurut aku ada beberapa kelebihan dari novel ini. Yang pertama, menurut saya bahasa dari novel ini bahasanya sangat ringan dan mudah dipahami. Walaupun temanya memang cukup berat atau alurnya berat, tapi untuk dibaca ini tetap nyaman dan nggak bikin pusing. Meskipun ada beberapa kata-kata yang tidak cocok bagi anak di bawah umur untuk membaca, karena cukup sara untuk dibaca dan juga mengandung hal-hal yang kasar seperti itu. Kemudian yang kedua, ceritanya ini benar-benar relate atau cocok dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kelebihannya yang ketiga adalah pesan moralnya ini sangat kuat, meskipun disampaikannya ini tidak terlalu menggurui atau
berceramah, tidak seperti itu ya. Jadi kayak masuk gitu dalam lubuk hati ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan dari novel ini. Pertama adalah alurnya agak sedikit simpel. Kemudian yang kedua adalah ada beberapa bab. Kan ini juga mengandung ini juga terdapat 12 bab bacaan ya teman-teman. Dan salah satu dari bab tersebut alurnya agak lambat, menurut saya seperti itu. Dan aku sangat merekomendasikan kalian untuk membaca novel ini, karena menurut aku ini sangat layak ya teman-teman untuk dibaca, agar kalian juga mungkin yang lagi putus asa, lagi lelah, lagi down, itu bisa merasa termotivasi. Oke, baik teman-teman. Jadi itulah resensi dari saya tentang novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya Brian Krishna. Semoga video ini bisa membantu kalian yang lagi mencari referensi bacaan atau sekedar ingin tahu isi dari novel ini. Terima kasih telah menonton video. Semoga kita bisa bertemu lagi di tugas-tugas berikutnya tentu saja. Dan terima kasih banyak.